Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan video kali ini aku akan sharing-sharing tentang SKM. Apa sih SKM itu? SKM itu susu kental manis ya. Jadi aku akan sharing-sharing tentang fakta dari SKM ini. Kemudian SKM ini boleh nggak sih diminum atau diseduh ya. Terus SKM ini berbahaya nggak bagi tubuh kita? Nah, untuk itu stay tune terus ya. Oke, mungkin sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang fakta dari susu kental manis ini. Tapi mungkin ada sebagian orang yang belum tahu nih tentang informasi ini. Makanya aku akan memfokuskan kepada orang yang belum tahu agar menjadi tahu tentang informasi ini. Nah, sebelum membahas tentang fakta dari SKM ini, aku akan membaca terlebih dahulu dari nutrition fact-nya dari si susu kental manis itu sendiri. Nah, bagi kalian ketika kita membeli sesuatu produk di pasar atau supermarket, kita tuh wajib banget membaca nutrition fact-nya terlebih dahulu. Kenapa sih penting? Karena dari kita membaca nutrition fact-nya, kita jadi tahu apa aja kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kita juga jadi tahu apa sih kalorinya itu berapa, kemudian takaran sajinya itu berapa sih. Nah, kayak gitu. Jadi penting banget kita untuk membaca nutrition fact-nya terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang belum tahu di mana sih kita bisa melihat si nutrition fact ini. Jadi dalam satu kemasan itu di belakangnya itu ada yang namanya tulisan informasi nilai gizi atau nutrition fact. Nah, aku tampilin jadi seperti ini nutrition fact itu. Jadi berada di belakang si kemasan. Nah, sekarang aku akan membaca nutrition fact dari susu kental manis yang dalam sasetan atau satu saset ya. Yang pertama itu ada takaran sajinya itu. Jadi satu saset sebanyak 37 gram atau sekitar 3 sendok makan. Kemudian jumlah sajian per kemasannya itu 1. Jadi satu kemasan ini untuk 1 kali sajian. Kemudian kita lihat energi totalnya itu sebanyak 120 kcal. Kemudian energi dari lemaknya itu sendiri 35 kcal. Nah, sekarang kita lihat nih si gulanya. Jadi kandungan gulanya itu sebanyak 19 gram. Jadi 19 gram itu sekitar 2 sendok ya. Nah, ini kan takaran sajinya itu sekitar 3 sendok. Kemudian si gulanya itu dalam kandungan 3 sendok itu ada 19 gram. Artinya setengahnya gitu itu mengandung gula. Jadi gulanya itu banyak banget di dalam si susu kental manis ini. Jadi kandungannya itu gula gitu, bukan susu gitu loh. Nah, udah kita ketahuin ya bahwa susu kental manis ini kandungannya itu gula semua gitu dibandingkan dengan susu. Jadi si SKM ini tidak bisa dikatakan susu karena kandungannya itu gula semua. Nah, kalau kita mengkonsumsi setiap hari ya dalam waktu jangka panjang, ini akan memicu berbagai penyakit seperti diabetes dan juga obesitas. Sedangkan ya menurut Kemkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula, garam, dan juga lemak itu per hari hanya 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Kalau kita mengkonsumsi SKM dalam satu hari, itu kan tadi takaran sajinya sekitar 3 sendok makan ya. Jadi jatahnya itu kita tinggal 1 sendok makan lagi nih dalam satu hari. Jadi aduh, gimana ya. Nah, kalian pasti pernah ya minum susu SKM ini. Aku juga pernah sebelum mengetahui informasi ini.
Jadi aku saranin si SKM ini jangan dijadikan sumber gizi utama ya, karena kandungan gizinya itu tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, apalagi untuk anak kecil ya. Kalau misalkan anak kecil itu dalam masa pertumbuhan, dia sangat membutuhkan kalsium dalam pertumbuhannya, sedangkan ini kandungannya itu gula semua. Jadi saran aku untuk anak kecil tuh jangan dikasih SKM ini, karena kan apalagi untuk usia yang kurang dari 1 tahun ya. Emang ini tuh tidak disarankan untuk anak kecil yang sebelum usia 1 tahun kayak gitu. Nah itu dia fakta dari SKM. Semoga kalian ngerti ya, walaupun aku ngomongnya belibet kayak gitu. Nah sekarang, apakah SKM ini boleh diminum atau tidak, boleh diseduh atau tidak? Jawabannya sebenarnya SKM ini hanya boleh dikonsumsi sebagai sampingan aja ataupun sebagai topping gitu ya. Jadi bukan diminum sebagai susu gitu loh. Jadi hanya sekedar topping aja itu boleh gitu. Kalau misalkan diminum itu kan gula semua gitu loh, janganlah kayak gitu ya. Jadi kalian yang kalau udah tahu informasi ini diusahakan gitu, jangan minum lagi susu kental manis, tapi dijadikan sebagai sampingan aja, sebagai topping dari suatu makanan aja kayak gitu ya. Nah yang terakhir, apakah SKM ini berbahaya bagi tubuh kita? Jawabannya sebenarnya nggak berbahaya, itu tergantung dari pemakaian SKM itu sendiri ya. Misalkan kalau kita mengkonsumsinya itu setiap hari sebagai susu atau diseduh gitu, diminum, yaitu jelas berbahaya ya, apalagi dalam waktu jangka panjang itu dapat memicu berbagai penyakit. Tapi kalau kita mengkonsumsinya itu sekedarnya sesuai dengan takaran, itu sah-sah aja ya, asalkan tahu batasannya kayak gitu. Seperti yang tadi aku udah bilang, SKM ini hanya dikonsumsi sebagai topping atau pendamping aja kayak gitu. Sebenarnya dalam kemasan SKM ini udah ada perhatiannya. Jadi sebenarnya kita udah tahu kalau misal kita membaca dengan detail ya informasi yang ada dalam kemasan ini. Jadi informasi dalam kemasannya itu sebagai berikut nih. Jadi tidak untuk menggantikan air susu ibu, jelas ya. Jadi kalau misalkan SKM ini dikonsumsi sebagai pengganti ASI itu enggak banget, soalnya dia enggak memenuhi kebutuhan si bayi tersebut. Kemudian tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan seperti tadi yang aku udah bilang. Jadi SKM ini tidak cocok untuk anak kecil yang umurnya kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir ini tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Jelas ya, jadi SKM ini tidak tidak cocok untuk digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi karena tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, soalnya kandungannya itu kan gula semua kayak gitu ya. Nah intinya susu kental manis ini hanya sebagai topping atau sampingan aja ya dalam makanan kayak gitu. Jadi tidak untuk diminum atau diseduh, dan jangan mengkonsumsi setiap hari seperti yang udah kita ketahui ya, karena ini kandungannya itu gula semua, tidak ada susunya kayak gitu. Nah untuk kalian yang masih biasa mengkonsumsi SKM ini untuk diminum, itu saran aku jangan ya, apalagi untuk anak kecil. Kalau kalian ada keluarga misalnya masih ada yang suka diminum karena belum tahu, kalian kasih tahu. Sebenarnya di keluarga aku juga masih ada ya, soalnya aku udah kasih tahu tapi ya butuh proses ya. Jadi kalau misalkan untuk bayi, misal adik kalian dikasih susu kental manis, aduh jangan ya, saranku jangan. Oke. Nah itu dia video dari aku, semoga bermanfaat.
terkait informasi ini dan juga diamalkan ya. Walaupun penjelasan dari aku masih belibet ya, mohon maaf, soalnya aku masih belajar. Jadi segitu dulu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.